أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما. صدق الله العظيم. Jemaah Islam itu indah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah tadi ayat yang saya bacakan ini menjelaskan sesuatu yang indah dan luar biasa. Bagaimana ghafurnya Allah begitu luas. Ampunnya Allah begitu luas. Dikatakan wa may ya'mal su'an, barang siapa yang dia mengerjakan keburukan, menyesal dia. Biasanya ketika ada orang yang mengerjakan keburukan, taubatnya itu ketika tua. Taubatnya apa? Ketika tua. Masih mudanya dia, mohon maaf, berandalan, ngerampok, zina, mencuri, mabok-mabokan. Tapi ketika Allah tegur dengan teguran yang keras, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Contoh misalkan dia kecelakaan, barulah ia sadar. Kemudian dia minta ampun kepada Allah. Apa yang Allah lakukan? Allah mengampuni dosa-dosanya. Masya Allah. Maka bagi kita sekarang banyak dosa yang telah kita lakukan, betul? Pemirsa, kita tidak dapat pungkiri bahwa kita pun setiap manusia, bahkan setiap menit, jam, atau setiap harinya kita melaksanakan atau melakukan yang namanya dosa. Entah kita sadar ataupun tidak. Maka yang paling sering harus kita lakukan adalah beristighfar kepada Allah. Mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang, seberapa banyak kita ya menonton televisi ketimbang kita mengucapkan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Seberapa banyak anak-anak milenial sekarang dia melihat gadgetnya daripada dia mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah mohon ampun kepada Allah. Berapa banyak anak-anak milenial sekarang, anak-anak zaman now sekarang ketika dia kaget, ketika dia terjadi sesuatu yang diingat bukan Allah. Coba ketika dapat sesuatu musibah, kita nyebut astagfirullahaladzim. Ketika ada kesialan ke kita, dapat ke kita, kita nyebutnya astagfirullahaladzim. Kan enak, betul nggak? Daripada kita mampus deh gue, mati deh gue. Iya mati beneran. Kenapa? Karena yang namanya kata-kata itu adalah doa. Cobalah biasakan. Ya, biasakan diri kita ketika kita mendapatkan keindahan atau mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, ucapkanlah alhamdulillahirabbil. Ketika kita dapat musibah, kita bisa sebut innalillahi wa inna ilaihi raji'un, atau kita istighfar astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Itu lebih indah ketimbang dengan kata-kata yang mohon maaf tidak ada maknanya, bahkan itu menjadi doa.
yang buruk untuk kita. Jadi kalau kita berbuat dosa maka pilih-pilih dulu nih. Bahkan hindari, jangan dipilih-pilih. Ya, betul. Karena Allah Subhanahu wa taala pasti ampuni dosa kita. Datang ke Allah, asalkan dia datang ke Allah. Mintanya langsung sama Allah, jangan ke yang lain-lain. Jangan. Masya Allah. Gitu. Jazakallah khair Ustaz. Amin, sama-sama. Semoga bagi yang membaca Al-Quran maupun mendengarkannya, Allah berikan pahala yang besar dan keberkahan dalam hidupnya. Amin ya Rabbal Alamin. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan, berdoalah kepadaku maka akan kukabulkan. Jadi kalau punya hajat, punya keinginan, minta langsung sama Allah. Seperti berikut ini, ada doa-doa agar mudah untuk melakukan diet dosa. Bahkan meninggalkan dosa serta perbuatan maksiat yang diharamkan. Mau tahu doanya seperti apa? Kurang keras suaranya, mau tahu doanya seperti apa? Untuk itu Ustadz Ahmad kan kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Apa saja amalan dan doa yang diajarkan oleh baginda Rasul Nabi Muhammad SAW agar kita mudah melakukan yang namanya diet dosa sehingga diri kita terhindar daripada kemaksiatan dan perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya amalan yang harus kita perhatikan dan harus kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah di dalam hadisnya. Kata Nabi Muhammad, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Dari hadis ini udah ada 3 amalan dari Nabi. Yang pertamanya adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala di mana saja kita berada. Ketika ibu-ibu ada di masjid bertakwa, di majelis taklim bertakwa, ketika ada di rumah bertakwa, ketika sedang di jalan bertakwa, ketika sedang ada di pasar, di mal bertakwa, ketika sedang dalam keadaan sendiri bertakwa, beramai-ramai bertakwa, dalam keadaan terang-terangan atau sembunyi-sembunyi bertakwa, maka bertakwa di mana saja kita berada. Ini yang akan menjauhkan kita daripada perbuatan dosa dan maksiat. Lalu kemudian yang kedua kata Nabi, wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha. Dan ikutilah selalu setiap keburukan dan dosa yang pernah kita lakukan dengan amal kebaikan setelahnya. Karena keburukan tersebut akan terhapus dengan kebaikan yang kita lakukan setelahnya. Makanya kata aslafun saleh, min uqubatil hasanah, hasanatu mithluha. Wa min uqubati sayyi'atu mithluha. Termasuk di antara balasan orang yang berbuat kebaikan, maka kebaikan setelahnya akan mudah untuk dia lakukan. Dan balasan buat orang yang melakukan perbuatan dosa adalah perbuatan dosa setelahnya akan lebih mudah lagi untuk dia lakukan. Nah ini yang kedua. Lalu kemudian yang ketiga kata Rasul wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Dan bermuamalalah dengan sesama makhluknya Allah dengan muamalah yang baik. Dengan adab, dengan akhlak. Karena kalau kita bermuamalah baik dengan sesama, maka insya Allah kita akan terhindar daripada kemaksiatan dan dosa yang berkaitan dengan hak manusia, yang mana nanti hari kiamat tidak dimaafkan oleh Allah sebelum mendapat ridho dari orang yang kita zalimi. Lalu kemudian istisyar azamatullah. Amalan juga yang menjauhkan diri dari dosa adalah kita betul-betul merasakan bahwasanya ketika kita berbuat dosa, rasakanlah bahwa kita berbuat kepada Allah zat yang maha besar. Jangan kayak orang kafir yang ketika melakukan dosa diibaratkan seperti ada seekor lalat yang hinggap di hidungnya lalu dia hempaskan begitu saja seolah-olah dosa kecil. Akhirnya dia akan terus melakukan dosa. Maka rasakan di dalam hati ini bahwa kita berbuat dosa sekecil apapun dosa itu kita berbuat dosa kepada Allah zat yang maha besar. Dan yang terakhir falyahdhar min aklil haram, harus jaga makanan kita dari rezeki yang halal. Dan juga makanan yang dimakan juga dari sesuatu yang dihalalkan, jangan dari yang haram. Kenapa? Karena kalau orang yang makan makanan yang haram, mau tidak mau jasadnya akan mudah untuk bermaksiat dan malas akan mengerjakan taat. Na'udzubillah min dzalik. Lalu kemudian doa apa yang diajarkan? Yang pertama berkata Al-Imam Syekh Mutawalli Sya'rawi, diterangkan bahwasanya apabila engkau berbuat dosa, dan engkau tahu bahwa dosa yang kau lakukan itu adalah perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi engkau sulit untuk meninggalkannya, maka perbanyak baca doa. Apa doanya? Allahumma harimni ladzata maksiatika warzukni ladzata taatika. Ini yang pertama. Lalu doa yang kedua yang diajarkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib ketika datang seorang budak kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, dia mengadu kegalauan, kesusahan, hutang yang banyak,
bahkan juga perbuatan dosa yang dilakukan, maka Sayyidina Ali bin Abi Thalib ajarkan doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad, Allahumma gfini bihalalika an haramik, wa bi ta'atika an ma'siyatik, wa bi fadlika amman siwak. Mari sama-sama kita baca doa ini. Insya Allah mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Rehmna lazzata ma'siyatika warzuqna lazzata ta'atika Allahumma ikfina bihalalika an haramika wa bi ta'atika an ma'siyatika wa bi fadlika amman siwak wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam walhamdulillah rabbil alamin. Ya Allah, Masya Allah, jazakallah khair Ustaz. Jamaah. Gimana jamaah yang ada di rumah, udah dicatat belum doanya? Kalau ketinggalan tinggal dicek aja Instagram Islam itu Indah, nanti ada lagi kok doanya. Dijabarin lagi ya sama Ustadz Ahmad kan ya. Masya Allah. Sekarang kita bahas hipnoterapi Islami. Ini salah satu ikhtiar yang insya Allah juga bisa membantu program diet kita. Mengatasi penyakit dan juga kelebihan berat badan. Jamaah yang ada di rumah tahu nggak hipnoterapi Islami itu apa? Mau tahu nggak? Mau tahu? Kalau gitu langsung aja kita panggil masternya dan juga bintang tamu kita yang akan praktek hipnoterapi Islami. Kang Asep mohon izin dan juga Ihsan Tarore mohon izin, boleh maju ke depan. Kang, hipnoterapi Islami Kang, ini berkaitan dengan diet berat badan dan Ihsan sepertinya tertarik banget untuk melakukan prakteknya ya? Jelas dong, Jelas ya? kan pengen kurus dikit. Kepengen kurus dikit. Iya. Itu bisa kan Kang ikhtiarnya melalui hipnoterapi Islami? Insya Allah bisa. Gimana tuh Kang? Ya, hipnoterapi Islami itu. Saya ambil kursinya ya Kang ya, Iya, mohon iya. izin. Jadi Bapak Ibu dan Mas Ihsan dan yang ada di rumah harus paham dulu bahwa hipnoterapi Islami itu adalah terapi emosi dan pikiran, ilmiah sekali cara komunikasi dengan hati nurani, dengan kolbu, dengan pikiran bawah sadar, di mana letaknya kebiasaan baik dan buruk juga ada di dalam pikiran bawah sadar kita. Bukan pikiran tidak sadar, tapi pikiran bawah sadar itu adalah otak kanan garis miring kolbu atau hati nurani yang mengendalikan, aduh mau makan itu. Mau makan malam, mau makan siang, mau makan ini, mau makan itu yang mengendalikan adalah pikiran bawah sadar kita atau kolbu kita, bukan pikiran tidak sadar. Nah, yang diperbaiki adalah 3, secara medisnya, secara psikologisnya, dan secara sunnahnya atau ketauhidannya. Secara medisnya nanti akan diperbaiki bagaimana input harus sama dengan output. Ya, input harus sama dengan output. Artinya apa? Makanan karbohidrat yang masuk harus sama dengan aktivitas yang dilakukan. Nah, Mas Ihsan nih suka olahraga tidak? Alhamdulillah nggak suka. Nggak suka lah ya kan? Gitu. Pantesan. Oke, secara psikologisnya itu semakin dipikirin takut gemuk jadi gemuk betulan. Oh mindset kita tuh Ya, ngaruh mindset, ya? Betul sekali. Yang ketiga secara sunnahnya atau secara tauhidnya. Apa itu? Kita tidak bersyukur dengan apa yang ada dalam tubuh kita yang masih bagus. Tapi yang dipikirin adalah aduh nanti mau ketemu orang, nanti mau manggung takut diketawain orang. Oh iya itu benar sih. Nah itu jadi ketauhidan Itu kita benar. tidak ada di sini yang akhirnya menderita kita. Mau ketemu orang menderita, mau siaran menderita ya kan? Gitu. Takut ada yang lihat padahal mah enggak. Tetap yang dilihat adalah manfaat kita kepada orang lain. Nah jadi hipnoterapi Islami itu nanti Bapak Ibu di sini yang Boleh punya praktek masalah. ya? Boleh praktek. Boleh. Ya Mas. Tuh jadi Ihsan, silakan. jamaah yang ada di rumah, jamaah yang ada di studio dan bintang tamu kita akan praktek sama-sama. Jadi nanti ikutin aja Kang Asep ya. Ikutin saja. Jadi bukan untuk diet aja Bapak Ibu, nanti di sini akan diperbaiki adalah bagaimana kita yang punya masalah di jantung, yang punya masalah di diabetes, di asam lambung itu keseluruhannya adalah dari masalah ini dan nanti Kalau yang ada ketenangan. masalahnya di kantong gimana Pak Ustadz? Masalah di kantong nanti bisa juga itu untuk ditentramkan batinnya sehingga dimasukkan ke di sininya adalah LOA, Law of Attraction. Sehingga Law of Attraction. ya sama AIA, Ana Inda Dzanni Abdi Bi dimasukkan ke sininya. Masya Luar Allah. biasa ya. Siapa Bapak Ibu yang ada di sini? Terjawab kan San? Gak nyesel datang. Oke. Kita siap ya praktek ya. Insya Allah. Ibu-ibu siap ya. Jamaah kita siap praktek ya.
Yang ada di Silakan. rumah juga boleh Ya mengikutinya silakan ya. jamaah yang ada di Silakan. rumah langsung saja kita langsung ikutin kita. Iya, mohon Silakan maaf. Kang Asep. Kacamatanya boleh Silakan. dibuka ya. Yang pakai kacamata boleh dibuka. Ya. Yuk, mohon maaf ininya. Jadi ingin yang diperbaiki adalah kebiasaan makan itu ya, yang gak bisa dikendalikan. Kemudian perasaannya ingin semakin percaya diri seperti itu ya. Oke. Baik Bapak Ibu sekarang yang ada di rumah dan yang ada di sini. Sekarang seperti ini Bapak Ibu. Lihat saya ini berapa? 3. Ikutin ya. Ini. Bagus sekali. Ini bagus. Lihat sini lagi. Lihat sini lagi. Lihat sini lagi. Dan lihat sini lagi. Sekarang tutup matanya. Dan sekarang kendorkan tubuhnya. Dengarkan musiknya. Rasakan kedekatan Allah. Terasa Allah melihat kita. Setiap saya hitung dari 5 mundur ke 1. Setiap hitungan semakin kendorkan tubuhnya. Karena ingin disehatkan oleh Allah. Karena ingin tenang, tentram, bahagia, sehat, percaya diri, penuh dengan kebahagiaan hidupnya. Rasakan sekarang saya hitung 5, kendorkan tubuhnya. Kendorkan lengannya, bagus. Kendorkan lagi. Lebih rileks lagi. 4, semakin rileks lagi. 3, 100 kali lipat. Kendorkan, izinkan kendorkan tubuhnya. 3, bayangkan tubuh Bapak Ibu yang ada di studio dan ada di rumah Mas Ihsan. Bayangkan seperti kapas yang diguyur oleh air. Bayangkan bagaimana rileksnya, kendornya, lemasnya. Biarkan. 2, 100 kali lipat lebih lelap dari sebelumnya. Dan pada hitungan ke-1 nanti rasakan dan buat 1.000.000 kali lipat lebih kendor, lebih rileks dan lebih nyaman lagi. 3, 2, dan 1. Tidur semakin dalam lagi. Bagus sekali. Tidur semakin relap kali, semakin dalam, semakin lelap. Bagus sekali. Jangan tidur nyenyak, tapi rileks, santai, nyaman. Rasakan indahnya. Nikmat dari Allah nafas ini rasakan. Bagus sekali. Semakin santai, semakin nyaman. Bagus sekali. Jamaah Semakin rileks lagi. tetap tutup mata kita. Kendorkan lurus. Fokuskan hati dan pikiran kita. Semakin rileks. Jangan kemana-mana. Semakin setelah rileks. ini Lanjutkan kita terus. lanjutkan lagi hipnoterapi Islami kita. Terus lanjutkan. Tetap di Islam itu indah.